Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Prilia Ramdi dengan NIM 22579-004 dari Prodi Perdagangan Internasional. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis biaya dan manfaat penggunaan kontainer dalam transportasi internasional. Yang pertama, pentingnya transportasi internasional dalam perdagangan global. Transportasi internasional merupakan pendorong utama perdagangan global dan juga pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, biaya pengangkutan komoditas berbeda-beda antar negara, rute, arah, dan juga komoditas. Transportasi internasional memungkinkan perusahaan untuk mengakses pasar global, memperluas jangkauan penjualan mereka, dan menemukan pelanggan baru di belahan dunia. Negara dapat memfokuskan produksi barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif, kemudian mengekspor produksi tersebut ke pasar internasional. Hal ini memungkinkan ekonomi global secara keseluruhan. Negara dapat mengimpor barang yang tidak tersedia secara lokal atau yang lebih murah diproduksi di luar negeri, seperti bahan baku, produk, teknologi, dan barang konsumen. Transportasi kontainer memungkinkan pengiriman dalam jumlah besar yang dapat mengurangi biaya per unit dari barang yang diangkut, menciptakan ekonomi skala. Banyak perusahaan yang mengandalkan rantai pasokan global untuk produksi barang, di mana komponen diproduksi di berbagai macam negara dan dirakit di lokasi lain. Transportasi internasional yang efisien sangat penting untuk model bisnis seperti ini. Perdagangan internasional yang difasilitasi transportasi kontainer dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan standar hidup. Selanjutnya yaitu kontainer. Apa sih yang dimaksud kontainer itu? Menurut R.P. Suyono 2005-263, peti kemasan atau kontainer adalah suatu kemasan yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu, digunakan berulang kali, dan dipergunakan untuk menyimpan dan sekaligus untuk memuat muatan di dalamnya. Sementara itu, pengertian lain dari kontainer adalah kotak atau peti baja yang berukuran besar yang masuk dalam standar internasional Organization for Standardization atau ISO sebagai pengangkutan barang. Dalam jasa logistik dan jasa angkut barang, kontainer dapat diangkut menggunakan berbagai moda transportasi seperti truk, kapal laut, dan kereta api untuk memuat muatan dalam jumlah besar atau kargo. Selain itu, kontainer juga biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan barang atau gudang. Penggunaan kontainer dalam jasa angkut barang ditujukan agar barang sampai di tujuan dengan aman, sebab kontainer terbuat dari bahan yang sangat kuat dan memiliki tulangan sehingga pada saat terbentur atau ditumpuk tidak mudah rusak. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dan kegunaan kontainer. Yang pertama, dry cargo container atau general purpose
kontainer. Kontainer kering adalah kontainer yang paling umum, dirancang untuk mengangkut barang kering dan tidak memerlukan kontrol suhu khusus. Cocok untuk mengangkut barang kering seperti pakaian, elektronik, dan bahan-bahan konsumen lainnya. Yang kedua, river container. River container adalah kontainer yang dilengkapi dengan sistem pendingin yang dirancang untuk mengangkut barang yang memiliki kontrol suhu seperti makanan beku atau segar. River container memastikan pendingin suhu tetap terjaga selama perjalanan. Selanjutnya yang ketiga, bulk container. Kontainer ini digunakan untuk mengangkut muatan curah seperti beras, gandum yang tidak dikemas. Kontraksinya tidak menggunakan pintu biasa, melainkan menggunakan pintu kecil di bagian bawah kontainer untuk mengangkut muatan curah melalui pintu pada atap kontainer. Yang keempat, flat rack container. Kontainer yang satu ini memiliki sisi yang dapat dilipat sehingga membentuk sebuah rak data. Pada dinding N memiliki tingkat kestabilan yang cukup sehingga pengamanan kargo juga terbilang baik. Yang kelima, open top container. Kontainer ini tidak memiliki atap karena dikhususkan untuk mengangkut barang-barang yang tidak dapat dimuat melalui pintu depan. Contoh dari kontainer ini yaitu pengangkutan bahan bangunan atau mesin besar, seperti mengangkut pipa, kayu gelondongan, plat baja, dan krane. Selanjutnya yang keenam, open side container. Kontainer ini memiliki pintu samping, sehingga dalam memasukkan atau pembongkaran barang tidak sulit dilakukan dan sangat cepat. Kontainer ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang yang lebar, besar, dan sulit digerakkan. Yang ketujuh yaitu tank kontainer atau isotank. Kontainer ini dirancang tangki khusus yang dirancang di dalam peti kemas jenis open side container yang digunakan untuk menjaga kestabilan dan keamanan muatan cair. Kontainer ini digunakan untuk mengangkut gas dan muatan cair. Selanjutnya yaitu manfaat dari penggunaan kontainer. Yang pertama efisiensi biaya. Kontainer dapat digunakan berulang kali sehingga dapat mengurangi biaya pembuatan kontainer selanjutnya. Kontainer bisa digunakan bertahun-tahun sehingga menjadi investasi jangka panjang yang ada di dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, keamanan barang. Kontainer dapat melindungi barang-barang yang ada di dalamnya. Terbuat dari bahan yang kuat seperti baja, kontainer dapat melindungi barang dari cuaca buruk, mekanisme, atau kontaminasi. Kontainer juga dapat melindungi barang yang mudah rusak atau bernilai tinggi. Yang ketiga, pengurangan waktu bongkar muat. Penggunaan kontainer dapat mengurangi waktu bongkar muat karena dilakukan secara otomatis dan memakai alat seperti derek kontainer yang biasanya beberapa hari menjadi hanya beberapa jam saja. Yang keempat, fleksibilitas dalam pengiriman. Fleksibilitas dalam pengiriman.
Kontainer memungkinkan pengiriman intermodal, di mana barang-barang yang diangkut dipindahkan ke dalam moda transportasi seperti kapal, kereta api, dan truk tanpa harus membongkar muatan. Ini membantu fleksibilitas pengiriman yang ekonomis. Yang kelima, standarisasi global. Standarisasi kontainer memfasilitasi perdagangan global untuk mengurangi hambatan teknis, untuk meningkatkan interoperabilitas antara sistem transportasi di berbagai negara. Selanjutnya, komponen biaya pengiriman. Biaya-biaya ini dapat dikategorikan menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, biaya pengiriman, yang kedua, biaya pelabuhan, dan yang ketiga, biaya asuransi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.